dari menang. Udah apa yang lain? Itu sudah beta dengan dan juga ditemani oleh Bapak Leo Kapel. Sehat. Kita mulai dimohon untuk selama acara berlangsung untuk memperhatikan protokol kesehatan, untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak satu dengan yang lain, menggunakan hand sanitizer di tempat-tempat yang telah disiapkan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita sedang menyaksikan Sompo yang dibuka dengan instrumen suling kakang giong. Sompo adalah menjemput dan memandu seorang mempelai wanita untuk masuk ke keluarga pria dan disambut secara istimewa melalui adat istiadat, alunan musik, lagu dan menari, dan diarak menuju rumah adat atau rumah gendang. Dalam konteks Malam Anugerah Pesona Indonesia, Sompo ini adalah tim budaya yang akan menjemput semua para tamu Anugerah Pesona Indonesia Labuan Bajo secara istimewa dengan acara adat istiadat di antaranya mempelai atau tamu Anugerah Pesona Indonesia ditandu oleh 4 orang laki-laki diapit oleh peserta ronda lalu ditandu menuju tempat acara, disambut dengan ritus penyambutan kepok curu dan kapu. Kemudian ada renggas, lagu soronge, disambut tarian tiba meka, tarian caci. Kemudian tim membentuk lingkaran dan lagu dinding. Perwakilan menari perempuan melakukan ngejang atau mengajak VIP untuk danding bersama. Lagu lenggang lau dan ditutup dengan instrumen suling. Selamat menyaksikan. Yo Mori Lampung Baru Lejong Miola Tanah di Terce Manggarai Barat Tanah Lako Salang di Telewen Kebe Darap di Tanah Kolang Nelso Saib Masawai Tite Dagi Dame Made Deka Kololong Vero Tite Deka Ino Waya Bajan Ai Ho Waya Bate di Se Ame Serong di Sempo Kepok
Veki atau Edisan Vanata Cucu Aipoli Jaragu Pepak Lehema Gubernur Nusa Tenggara Timur gitu le lawang len lau lawang laun Veki Manggarai Barat gitu kole lawang Veki Nusantara laun Sabang len Morok niho tendeng tu kami se kole kami niho joreng tu ka koek koneng cai dungka sai di tegami tua dungka rangka tua dungka ranga kur adak tiba aguk kafurite ho kole lami tiba dian nah kadi alite ode mai sangir tahu veki ata polijer aguk pepak dite ne ora bang ditelite te maci aku cela Lai tongga le lawang len mai tong lau lawang laun mai tongga surunge angege surunge manunge nge Yo, baik lami mendikut. Tadang aku salam di pasir sapu tite bosel lihat kopi. Desuan kulit. Ai daun lembat yang udah pedekut kapu tite dulu bawa unang kado nangka. Pola lami toy gomal kapu tepau. Rawang kapu dami asekai daun kan kue etan tua je Manggarai Barat tema volentai tema volencuru. Kepok manuk kapu. Yo, leo tendeng tu kami se kami lite beki Nusantara Indonesia laun Maroke gitu kole laun Sabang. Saya tahu kami begitu ga. Neo kapal gunakan itu. Tema cia gucala. Yo soal yang doang kole. Kurtoi lo cie cacar kopi. Ai tadang lako sama ite patas sai ite pasti sapu gitu kole kopi. Ngek ama. Kurtoi lo cie mori cacar kopi. Kepok. Yo. Mohon izin, mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk diajak menari bersama para penari, demikian juga bersama dengan tamu-tamu undangan kita, tamu VIP dan juga Bapak Ari Kavela, maaf Bapak Rio Kavela, penasehat Anugerah Pesona Indonesia. Boleh tepuk tangan meriah untuk Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Baru saja kita saksikan bersama-sama persembahan dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari Manggarai Barat. Selanjutnya, kita akan saksikan bersama-sama persembahan dari City of Music dari Ambon. Lagi malam hari ini adalah malam yang luar biasa untuk kita semua. Setelah pandemi hampir 1 tahun lebih kita merasakan kemarin. Betul. Sewaktu kita dijemput oleh salah seorang driver mengatakan bahwa hari ini kita bisa tersenyum Mas Bimo dan juga Mbak Iris. Kenapa Mas? Karena hari ini pariwisata di Labuan Bajo merasakan dampaknya dari kehadiran Bapak dan Ibu, dan semuanya adalah berkat dari Api sendiri ya. Tepuk tangan dong untuk Api Anugerah Pesona Indonesia. Bim, kita boleh lebih dekat lagi, Bim, lebih menyapa tamu undangan yang hadir, karena yang saya dengar yang hadir malam hari ini adalah banyak sekali, selain dari pemerintahan daerah dan kementerian, para pelaku pariwisata dari seluruh Indonesia berkumpulnya di Labuan Bajo loh. Kita coba sapa dulu Bapak dan Ibu, apakah ada yang dari Aceh? Dari ujung barat Indonesia, dari Aceh mana? Hadir. Kita sapa. Kalau dari Sumatera, ada dari Pulau Sumatera? Dari Pulau Sumatera. Wow. Selatan. Oke. Banyak banget. Tadi yang suaranya bagus banget, City of Music dari Ambon. Ambon tadi sih. Oke. Banyak banget rame. Dari Sulawesi ada nggak? Dari Sulawesi, Pulau Sulawesi. Hai. Banyak ya. Kalau suaranya tuan rumah kita pengen dengar sama-sama. Dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Paling rame nih, paling kenceng ya suaranya. Dan yang pasti bersama-sama malam hari ini kita akan bergembira ya. Dan tentunya sambil mengapresiasi segala dedikasi dan semangat para pelaku pariwisata dari seluruh Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya antusias dari seluruh para pelaku pariwisata maupun teman-teman travel blogger malam hari ini begitu hebat, termasuk para duta anugerah pesona Indonesia.
Indonesia. Betul sekali Riris, dan kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video bagaimana testimoni dari para pelaku pariwisata, terutama dari Duta Anugerah Pariwisata dan juga Anugerah Pesona Indonesia, dan nantinya akan dilanjutkan dengan sambutan dari Chairman Bapak Hiro Kristianto Selaku Chairman Anugerah Pesona Indonesia. Untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita saksikan bersama tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo, saya Taufan Gio, travel blogger dari disjowberry.id. Besarnya atensi masyarakat kepada destinasi wisata yang masuk nominasi API sebenarnya dapat menjadi barometer akan seberapa besar dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah tersebut. Hai, saya Sinjo, covertravel.id. Ajang penyelenggaraan Anugerah Pesona Indonesia bertujuan untuk mengangkat potensi wisata di daerah. Dan saya sebagai duta sangat bangga karena beberapa orang di daerah menghubungi saya untuk dibantu promosi wisata di daerahnya, sehingga mensejajarkan potensi wisata itu dibandingkan dengan daerah lain. Hai semuanya, nama saya Tracy, salah satu peserta promosi API Awards tahun 2020. Secara pribadi, saya senang sekali bisa menjadi bagian dari acara ini karena selain saya bisa suka dalam promosikan wisata di Indonesia, saya juga semakin mengenal Indonesia lebih baik. Tentunya dampak positif dari adanya API Awards ini tidak saya rasakan sendiri, karena tidak sedikit perwakilan-perwakilan dari daerah-daerah yang menghubungi saya dan menunjukkan antusiasme mereka untuk memenangkan daerahnya mereka di ajang API Awards ini. Halo, saya Leo, anggota promosi API kategori situs sejarah terpopuler, atraksi budaya terpopuler, dan kampung adat terpopuler. Suatu kebanggaan ketika saya dipilih menjadi duta promosi API, karena sebagai duta saya memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan daerah-daerah yang masuk menjadi nominasi. Pastinya menjadi kebanggaan tersendiri untuk para nominator, karena hanya di Anugerah Pesona Indonesia lah mereka memiliki kesempatan untuk mempromosikan potensi wisata yang dimiliki oleh daerahnya. Halo, saya Astin Sukanto, saya duta API. Selama menjadi duta API 2020 ini semakin meyakinkan saya bahwa Indonesia ini memang kaya dengan destinasi-destinasi yang keren. Semoga kedepannya API juga bisa menjadi barometer baru akan destinasi wisata yang berkelanjutan tersebut. Buka mata, Indonesia itu indah. Selamat sore Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selamat datang di acara Malam Anugerah Pesona Indonesia 2020. Anugerah Pesona Indonesia merupakan ajang apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia. Kegiatan yang sudah dimulai sejak tahun 2016 ini telah berhasil mengangkat dan mempromosikan lebih dari 700 destinasi dan produk pariwisata di seluruh Indonesia. Pada penyelenggaraan tahun 2020 ini tercatat lebih dari 890.000 vote yang masuk melalui beberapa channel vote yang telah disediakan. Tidak hanya itu, pada penyelenggaraan tahun 2020 ini pula terdata kurang lebih dari 6.850.000 tautan terkait pemberitaan tentang nominasi ataupun kegiatan Anugerah Pesona Indonesia ini sendiri pada pencarian Google. Pada tahun ini pula bermunculan lebih banyak nominasi dan juara baru dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Buton Tengah yang dikenal sebagai Negeri Seribu Gua. Negara Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan pariwisata, baik dalam bentuk keindahan dan keajaiban alam, kuliner, sejarah maupun budaya. Salah satunya adalah pantun. Seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, sejak 17 Desember 2020, pantun sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Badan Dunia UNESCO. Sebagai penutup sambutan ini, saya ingin membacakan sedikit pantun untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Pasir putih mengikat hati, berpadu birunya laut bagai lukisan. Selamat kepada juara API, potensi wisata Anda memang membanggakan. Bunga cempaka bunga rafflesia, indah dipandang sebagai karunia. Maju terus pariwisata Indonesia, maju berkembang menjadi kiblat pariwisata dunia. Saya Hiro Kristianto, Chairman of Anugerah Pesona Indonesia, dari Bone Labunta, Kabupaten Buton Tengah, kami mengucapkan selamat kepada para juara. Kiranya momen ini akan menjadi kebangkitan kembali pariwisata Indonesia. Buka mata,
Indonesia itu indah. Buka mata, Indonesia itu indah. Tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk pariwisata Indonesia. Wow, keren banget ya. Itu tadi laporan sekaligus sambutan dari Chairman Anugerah Pesona Indonesia Bapak Heru Kristianto dan para duta API. Ternyata saya baru tahu banyak banget duta-duta yang ada di Indonesia ya. Duta pariwisata ada, duta tari ada, duta API, keren-keren banget tadi juga. Asalkan jangan jadi duta marah-marah, duta ngehelan, duta mudik gitu ya. Luar biasa, dan kalau kita explore seluruh Indonesia itu tidak akan ada habisnya. Yes. Dan termasuk juga kalau kita explore juga Labuan Bajo, itu indah banget ya. Benar Dan banget. kita beruntung hari ini berada di Labuan Bajo, beruntung bisa merasakan karunia Tuhan ini yang begitu luar biasa. Dan lebih beruntung lagi kita berhadapan dengan juga seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, menyambut seluruh teman-teman dari Indonesia, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang hebat untuk Bapak Victor Buktilo Laiskoda. Kami mohon berkenan untuk memberikan sambutan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Alfe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pariwisata Republik Indonesia, dia janjinya virtual, mudah-mudahan sudah tersampaikan. Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM yang diwakili malam ini, Menteri KLHK yang juga diwakili, para bupati seluruh Indonesia dan wali kota, para hadirin yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Atas nama masyarakat Nusa Tenggara Timur dan para bupati wali kota serta pimpinan DPRD baik kabupaten dan provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada semua di tempat Nusa Terindah Toleransi ini. Dulunya NTT selalu dikaitkan singkatannya nasib tiada tentu. Sekarang ada yang nambah nikmatnya tiada tara. Tetapi yang terakhir katanya New Tourism Territory. Ya, ini membuat kita makin hari lebih positif Nusa Tenggara Timur. Saya senang kali ini banyak teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih juga Bung Richard, Wali Kota Maluku terhadap Maluku Ambon, Wali Kota Ambon yang sudah membawa penyanyi-penyanyi yang suaranya merdu untuk menghibur kita tadi. Dan semua teman-teman yang hadir. Dan kepada panitia API, sebuah ajang yang sangat kita banggakan tentunya, yang dimiliki oleh negara ini, dan saya bangga kepada panitia yang begitu bekerja luar biasa. Ada sahabat saya Bapak Rio Kapela yang juga penasehat, dan tentunya kita harapkan ke depan apresiasi pesona Indonesia menjadi sebuah kekuatan lembaga untuk memberikan
apresiasi terhadap seluruh destinasi pariwisata di Indonesia. Bicara tentang pariwisata memang tidak gampang, apalagi kami bagian NTT. Walaupun secara kasat mata Nusa Tenggara Timur itu tidak ada bandingnya di dunia. Saya sudah keliling dunia, tapi ini tempat terindah menurut saya. Ya bukan karena saya gubernur, maka saya bilang itu. Memang begitulah keadaannya. Satu-satunya yang punya binatang purba, one and only in the world, Komodo. Itu tidak ada. Banyak hal dan keindahan dan eksotik yang luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Dan itu juga yang dimiliki oleh Indonesia. Karena itu bangga kita untuk menjadi Indonesia yang begitu beragam dan tidak ada masalah buat kita di dalam keragaman kita. Karena keindahan itu membuat kita tidak perlu untuk mempersoalkan tentang asal-usul bentuk dan jenis kulit serta bahasa dan suku serta agama kita. Makanya saya bingung kalau orang pariwisata ribut tentang agama, ribut tentang keyakinan. Apalagi barusan Bapak Presiden bicara tentang kuliner saja, itu dipersoalkan. Bangsa macam apa kalau Bapak sudah mulai masalah tentang kekayaannya sendiri, ada presidennya bicara kok, ribut. Dan ini harus menjadi kekuatan kita. Perbedaan itu harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Bila kita ingin mau pariwisata Indonesia maju, maka keragaman itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan diri kita sendiri. Maka saya selalu bilang, apa itu toleransi? Toleransi itu orang yang hidup dalam keragaman, dalam perbedaan, tetapi rileks. Kalau bercanda pun bercanda dalam keragaman dan perbedaannya, dia biasa aja. Inilah Indonesia kita, dan saya harapkan momentum seperti yang kita lakukan ini harus terus didorong, bukan saja terhadap tempat-tempat pariwisatanya, tetapi juga bagaimana destinasi itu, bagaimana akomodasinya, bagaimana amenities. Ke depan diharapkan API juga mengumumkan restoran terbaik, baik pelayanan maupun kuliner terbaik di Indonesia. Itu akan sangat membantu. Jadi kalau tiba-tiba keluar ada babi, itu bukan masalah karena haram halal. Itu memang Indonesia. Itu milik Indonesia. Jadi jangan kita bicara haram halal. Itu milik Indonesia. Karena itu di dalam pariwisata tidak mengenal namanya haram dan halal. Menyebabkan dia bertumbuh, satu-satunya sektor yang bertumbuh eksponensial adalah pariwisata. Jadi kalau orang mengerti pariwisata itu hanya tempat pasirnya indah, tariannya bagus, eksotik alamnya. No, pariwisata itu bicara tentang seluruh kehidupan kegiatan seluruh manusia. Itulah pariwisata. Bagaimana budaya kulinernya, bagaimana budaya bicaranya, bagaimana budaya berpakaiannya, bagaimana budaya hospitality-nya, bagaimana budaya peternakannya, bagaimana budaya pertaniannya, bagaimana budaya kesehatannya, bagaimana budaya pendidikannya. Itu pariwisata. Dan ini situasi COVID ini akan memberikan kita kesempatan untuk kita menatap masa depan yang lebih hebat. Mengapa pariwisata di dalam momentum hari ini kita belajar? Kenapa? Karena dengan pariwisata kita mampu menatap dunia dan bersaing dengan dunia tanpa batas. Hari ini kalau ada teman-teman di Aceh mau buat acara, walaupun yang buat itu yang hadir 5 orang, jangan pernah merasa ada 5 orang. Karena hari ini dengan teknologi informasi, kita sedang bersaing dengan seluruh dunia dengan kemajuan-kemajuan teknologi informasi hari ini. Hari ini pada titik ini kita buat dapat ditonton oleh semua manusia dunia bagaimana keindahan, eksotik, keramah tamahan, dan penghargaan terhadap seluruh perbedaan di Indonesia yang kita lakukan di tempat ini hari ini. Hari ini sebagai gubernur, saya sangat bangga dan berterima kasih Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai tuan rumah terhadap perayaan sebuah kegiatan besar pariwisata di tempat ini.
Dan tentunya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau memang keindahan itu adalah lukisan ilahi, maka jangan pernah ada yang merusak itu. Saya lihat keindahan alam kita, karang kita yang begitu indah di seluruh Indonesia. Karangnya luar biasa. Dimanapun berada karang-karang yang luar biasa, warna-warni luar biasa. Tapi sekarang hancur karena bom ikan. Maka saya di depan sini ada Pak Danlan Tamal, Pak Kapolda, Pak Danrem. Saya bilang nanti ada instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kalau ada kapal ikan yang membom ikan, kalau Bapak membom dia dengan orang yang mati semua, hadiah 100 juta. Kalau kapalnya saja, hadiahnya 10 juta. Orangnya mati semua, hadiah 100 juta. Ini boleh. Kenapa boleh? Karena merusak lukisan sang ilahi. Jadi kalau orang bilang itu pelanggaran, nggak ada lebih parah. Kejahatan yang merusak lukisan sang ilahi boleh. Tidak apa-apa kalau dalam situ gubernurnya di demo bahkan masuk penjara boleh. Untuk lukisan sang ilahi boleh ada pengorbanan itu. Karena keindahan ini harus kita jaga. Dan ini saya sekali lagi kepada mereka-mereka yang bom ikan di wilayah Nusa Tenggara Timur peringatan terakhir. Kalau nanti Danrem dan Lantamal Kapolda tidak bisa, saya bisa lakukan sendiri. Saya punya kemampuan itu. Jadi kalau bapak-bapak itu bom ikan, saya bom bapak. Kalian dari tempat ini saya deklarasikan itu. Tidak apa-apa. Karena saya lebih mencintai alam yang akan memberikan manfaat bagi generasi dan generasi dan generasi yang akan datang. Daripada mereka yang terus-menerus menghancurkan alam untuk kepentingan sesaat. Pelatihan, pendampingan, tentunya dari pemerintah terus kita lakukan. Tetapi pesan-pesan keras ini juga perlu dilakukan. Dan ini perlu kita sampaikan. Saya selalu bilang kepada bawahan saya, kita belajar dari Tuhan. Bila Tuhan itu hanya punya surga, maka tidak ada yang tertarik percaya Tuhan itu. Karena toh tidak masuk surga pun tidak apa selama ada di dunia. Tapi karena dia juga punya neraka, maka tidak ada pilihan bagi kita. Nah, karena itu bagi mereka yang mencoba-coba, ada murka neraka untuk menghampiri mereka. Nah, inilah momentum yang baik malam hari ini. Saya ingin untuk kita menunjukkan bahwa keindahan itu perlu dijaga oleh kita semua. Keragaman perlu dijaga oleh kita semua. Dengan tidak perlu basa-basi di dalam semangat kenusatentaraan kita. Dan di Nusa Tenggara Timur kami banyak suku. NTT itu banyak suku, bahasa. Bahkan desa sama desa tidak bisa berkomunikasi. Saking bahasanya berbeda. Karena itu bahasa Indonesia terbaik itu saya yakin ada di Nusa Tenggara Timur. Karena kalau pakai bahasa Alor di Pulau Alor itu antara kecamatan dan kecamatan tidak bisa berbahasa. Nah kalau tidak bisa bernarasi dengan baik, maka celakalah dunia ini. Nah itulah problem utama kita, menarasikan bagaimana keindahan dan eksotiknya alam serta budaya Indonesia. Kita harus mampu menarasikan dengan baik. Saya melihat ada kelemahan narasi kita. Narasinya sangat sederhana. Cenderung meremehkan hasil intelektual, bahkan meremehkan sebuah guratan dan lukisan sang ilahi untuk itu. Karena itu saya harapkan ke depan kita juga harus mampu untuk melakukan lomba-lomba narasi. Bagaimana eksotik dan keindahan alam Indonesia itu mampu dinarasikan dengan baik dan membuat tercengang semua orang di dunia ini. Ciri khas orang-orang yang tidak mampu bernarasi itu hidupnya kering. Kalau laki itu selalu, tidak ada orang yang suka laki yang tidak ada kemampuan bernarasi. Cara berpakaian berkering, cara ngomong kering, semuanya kering, tidak ada rohnya. Narasi adalah kekuatan manusia. Narasi menjadi sesuatu yang menjadi jembatan hubungan antara manusia. Makanya saya bilang, bagaimana Nusa Tenggara Timur itu dinarasikan kembali bukan sebagai provinsi termiskin, tapi provinsi yang indah, provinsi yang kaya. Karena memang disitulah kekayaannya. Tidak ada duanya. Pariwisata ada di Nusa Tenggara Timur. Pasirnya putih, alamnya indah, budayanya beragam.
dan bahkan 1800 tahun sebelum Masehi telah ada pertemuan perdagangan di Pulau Sumba. Itu zamannya kalau dihitung itu zaman Musa itu. Sudah ada. Kami di Nusa Tenggara Timur sudah ada pertemuan-pertemuan, transaksi perdagangan yang dilakukan. Ini kekuatan dan kekayaan Indonesia yang perlu kita jaga dan terus-menerus kita kembangkan. Dan saya yakin setelah pandemi ini berlalu, kekuatan pariwisata itu ada pada pariwisata, budaya, dan alam. Maka saya yakin kekuatan ini dimiliki oleh seluruh provinsi di Indonesia. Kekuatan ini menjadi kekuatan kita. Dan oleh karenanya kami di Nusa Tenggara Timur menyiapkan dengan baik. Inilah kesempatan NTT sebenarnya. Saya gubernur ya, saya harus ngomong NTT saja. Inilah kesempatan Nusa Tenggara Timur di saat COVID seperti ini. Kita stop semua di dunia, NTT mulai bekerja. Jadi nanti kalau buka lagi NTT harus yang terbaik. Karena semua di stop oleh Tuhan. Istirahat dulu, karena NTT belum siap. Nanti kalau NTT sudah siap, baru kita buka. Jadi sebenarnya COVID ini adalah keputusan ilahi untuk membantu Nusa Tenggara Timur. Bagaimana supaya NTT kalau sudah siap, jalannya udah bagus, pelayanannya sudah mulai senyum, makanannya sudah disiapkan dengan baik, hotelnya tersedia, akomodasinya banyak, amenitiesnya telah siap, manusia-manusia sudah standby untuk menerima kehadiran tamu-tamu. Di saat itulah kita akan menerima tamu-tamu dan lompatan ekonomi dari kehadiran pariwisata itu akan luar biasa, karena orang datang, makan, minum, tinggal, belanja adalah bagaimana pariwisata itu didesain. Dan saya yakin kita belajar hari ini bagaimana teman-teman di Bali mengalami kondisi itu. Kita belajar hari ini mengapa Bali yang saat ini masih tetap pertumbuhan ekonominya itu masih negatif. Kita belajar di sana, bukan pariwisata itu pilihan buruk. Banyak orang begini, bicara pariwisata, Bali umpamanya, mengapa dalam kondisi seperti ini? Karena pariwisata dia bertumbuh minus ekonominya, bukan karena pariwisata, tapi karena tidak punya kemampuan di dalam sebuah provinsi untuk seluruh supply chain berada di dalam provinsi itu. Bali, kalau semuanya supply chain ada, saya yakin tidak akan terjadi minus pertumbuhannya. Nusa Tenggara Timur salah satu dari 10 provinsi yang pertumbuhan positif. Kenapa? Supply chain tidak terlalu banyak datang dari luar. Daging sedikit dari Surabaya, daging ayam, telur ayam, gula, semen itu datang dari luar. Tapi seandainya ke depan semua supply chain itu datang dari NTT, pertumbuhan ekonominya akan bertumbuh karena seluruh kepentingan oleh pariwisata itu, oleh wisatawan yang hadir akan disuplai oleh provinsi ini sendiri. Maka saya pastikan pertumbuhan eksponensial dalam teori pariwisata akan menjawab seluruh tantangan, dan provinsi ini salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Itu keyakinan saya. Dan saya berbicara dengan Tuhan, dia bilang apa yang kamu ngomong itu benar. Karena itu kami akan buka tidak terlalu lama lagi. Kami akan menyetop COVID ini supaya kamu sudah mulai menatap masa depan. Karena saya minta kepada seluruh bupati, wali kota yang hadir, mulailah semangat membenahi diri kita, menyiapkan cara berpikir kita untuk keluar masa depan dengan cara mendesain pariwisata di setiap tempat masing-masing. Bukan bicara tentang pariwisata, bukan bicara tentang tempat pariwisata saja, tapi supply chain-nya. Siapkan seluruh supply chain dengan baik. Karena itulah kita akan menatap masa depan yang lebih gemilang. Sekali lagi terima kasih kepada API yang telah bekerja susah payah, panitia yang tentunya bekerja siang dan malam. Tentunya saya sebagai pemerintah, saya minta maaf bila ada tamu undangan yang hadir di Nusa Tenggara Timur yang telah mengalami hal-hal yang diinginkan. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan mohon maaf bila itu terjadi. Kami memang serba kekurangan, tapi sedikit lagi bila Bapak Ibu datang, kami serba berkelebihan. Karena itu perkenankan kami dalam kekurangan ini. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam bulan Syawal ini juga saya sampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dan semoga kita tetap sukses selalu di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Shalom. Shalom.
Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bapak izin, Mohon izin, Bapak. kami mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk pengakuan dari negara secara hukum terhadap produk pariwisata Indonesia, maka dalam kesempatan yang amat sangat baik malam hari ini telah hadir perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menyerahkan sertifikat hak kekayaan intelektual komunal dan hak kekayaan indikasi geografis. Ya, ada 3 penghargaan. Yang pertama adalah Sasando dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanjak dari Provinsi Riau, kopi Robusta Flores dari Kabupaten Manggarai, dan kami persilakan kepada perwakilan dari Provinsi Riau untuk bisa naik atas panggung, kemudian juga dari Kabupaten Manggarai Flores kami juga persilakan. Baik, inilah dia Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor akan menerima penghargaannya. Ini karena alat musik khas tradisional Nusa Tenggara Timur, Sasando. Dan selanjutnya kami juga mengundang Direktur Kerjasama Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Daulat P. Silitonga, SHM Hub, untuk bersama-sama di atas panggung. Dan juga kami juga mengundang Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Nofli Estos SHMSI untuk memberikan penghargaan. Selamat datang Pak Daulat. Mohon izin berkenan, Bapak Daulat Silitonga akan menyerahkan sertifikat hak kekayaan intelektual kepada Bapak Victor terlebih dahulu. Bapak Victor Laisbadan selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan yang hebat Bapak dan Ibu atas kekayaan intelektual komunal ya, Sasando. Dan berikutnya kemudian dari Provinsi Riau, ada penghargaan juga berupa Tanjak dari Provinsi Riau. Mohon berkenan untuk bisa menerima. Pak Daulat kembali berkenan untuk menyerahkan sertifikat hak kekayaan intelektual komunal kepada Provinsi Riau. Boleh kita berikan tepuk tangan yang hebat Bapak dan Ibu atas kekayaan intelektual yaitu Dan satu lagi, kopi Robusta Flores dari Kabupaten Manggarai yang seperti langsung terima oleh Pak Gubernur sendiri. Terima kasih luar biasa, salah satu pengakuan hak kekayaan intelektual di malam hari ini. Kembali kita berikan semangat tepuk tangan Bapak dan Ibu. Diserahkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis Bapak Novi. Baik, mohon izin kita bisa foto bersama seluruhnya. Berkenan untuk bersama-sama dengan Bapak Gubernur juga kami persilakan. Dan mohon izin juga untuk tetap kita menjaga jarak. Social distancing tetap kita harus terapkan di protokol kesehatan kita di seluruh acara, di seluruh segmen kehidupan kita mulai hari ini dan seterusnya. Betul sekali, namun tetap saya yakin ini di balik masker semuanya tersenyum lebar ya Bapak-Bapak. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan kembali Bapak dan Ibu. Selamat Bapak Gubernur ini Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, kembali menghadir sertifikat kekayaan intelektual Sasando dan dari Provinsi Riau yaitu Tanjak dan kopi Robusta Flores dari Kabupaten Manggarai. Liris, tadi juga kita belum menyapa, ternyata di malam hari ini banyak sekali tamu undangan kita yang telah hadir. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan juga kepada Danrem